Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lewi, salah satu mahasiswi dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai analisis sentimen. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama mengetahui terlebih dahulu pengertian daripada sentimen dan opini. Menurut Kamus College Merriam-Webster, sentimen didefinisikan sebagai sikap, pemikiran, atau penilaian yang didorong oleh perasaan. Sedangkan opini didefinisikan sebagai pandangan atau penilaian yang terbentuk dalam pikiran tentang suatu hal tertentu. Perbedaannya cukup halus dan masing-masing mengandung beberapa elemen yang lain. Definisi tersebut menunjukkan bahwa opini lebih merupakan pandangan konkret seseorang tentang sesuatu, sedangkan sentimen lebih merupakan perasaan. Jika dapat membaca bagaimana kesan pelanggan terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan, maka kita bisa mengetahui apa saja yang kurang dan menjadi keunggulan dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Untuk dapat membaca atau mengetahui opini pelanggan, dapat digunakan teknik analisis sentimen. Analisis sentimen sendiri atau yang biasa disebut dengan penambangan opini telah menjadi salah satu area penelitian paling efektif dalam pemrosesan bahasa alami sejak tahun 2000. Sentimen analisis adalah proses menganalisis tulisan online untuk menentukan nada emosional dari penulisnya. Analisis sentimen sering juga disebut dengan opinion meaning. Hal ini menunjukkan bahwa kamu akan menggali emosi apa yang ada di balik setiap kata-kata pelanggan. Tujuannya untuk menentukan alat otomatis yang dapat mengekstrak informasi subjektif dari teks dalam bahasa alami seperti opini dan sentimen, sehingga dapat menciptakan pengetahuan yang terstruktur dan dapat ditindaklanjutin untuk digunakan oleh pendukung keputusan atau pembuat keputusan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sentimen analisis adalah opini ya. Nah, sedangkan opini sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu opini eksplisit dan opini implisit. Perbedaannya adalah opini eksplisit itu merupakan pernyataan subjektif yang memberikan opini reguler atau komparatif. Misalnya seperti kecerahan layar dari laptopnya luar biasa. Sedangkan yang kedua itu opini implisit atau pernyataan objektif yang menyiratkan opini reguler atau komparatif yang biasa mengungkapkan fakta yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Contohnya, Sabtu malam saya akan pergi ke bioskop untuk menonton film. Saya tidak sabar menunggu untuk menontonnya. Seperti itu. Saat ini pelanggan sangat senang mengekspresikan perasaan melalui platform online seperti media sosial atau e-commerce atau website. Oleh karena itu, sentimen analisis dilakukan untuk platform-platform tersebut. Salah satu keunggulannya adalah menghemat waktu dan tenaga. Berikutnya adalah tipe-tipe dari analisis sentimen. Yang pertama ada fine grained sentiment analysis atau tipe analisis yang memiliki penilaian spesifik. Tipe ini memungkinkan penggunanya untuk memiliki range penilaian yang lebar. Biasanya, fine-grained sentiment analysis banyak digunakan pada review e-commerce berupa 5 bintang. Jadi kalau bintangnya 5 tuh tandanya sangat positif gitu. Kalau 1 berarti sangat negatif. Kemudian selanjutnya ada emotion detection. Tipe analisis sentimen yang satu ini bertujuan untuk mendeteksi emosi seperti kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan frustasi. Namun salah satu kelemahannya adalah cara pengekspresian emosi orang berbeda-beda. Sebagai contoh, kata parah sebenarnya bermakna negatif. Namun jika seseorang mengatakan makanan ini enak banget, parah, itu artinya bisa menjadi positif karena dia menyukai makanan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada aspek based sentiment analysis. Biasanya digunakan untuk mengetahui aspek apa aja yang menjadi penilaian positif, netral, atau negatif dari pelanggan. Contohnya, dalam sebuah review produk, ada pelanggan yang memberikan komentar, bahan celana ini halus dan nyaman digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa aspek penilaian positif dari pelanggan adalah bahan celana tersebut. Dan yang terakhir adalah multilingual sentiment analysis. Analisis sentimen multilingual dimanfaatkan untuk menganalisis kata-kata dalam berbagai bahasa. Namun tipe analisis yang satu ini terbilang cukup sulit karena harus memiliki daftar kata dari berbagai macam bahasa.
Selain itu, perlu dilakukan pembaharuan secara berkala untuk daftar tersebut sesuai perkembangan bahasa. Sentimen analisis juga dapat digunakan untuk beberapa kepentingan berikut. Yang pertama, ada social media monitoring. Media sosial menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah bisnis. Baik marketing, sales, hingga branding dilakukan melalui jenis media yang satu ini. Tidak hanya itu, publik dan pelanggan juga dekat dengan opini di media sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sentimen apa yang dibicarakan publik terhadap bisnis. Selanjutnya ada brand monitoring. Merupakan hal yang lebih luas daripada social media monitoring. Pasalnya, brand monitoring dilakukan untuk mengetahui sentimen dari opini publik di situs, berita, blog, forum, diskusi, dan platform lainnya di internet. Dengan demikian, kamu bisa mengetahui pandangan orang tentang brandmu secara luas. Selanjutnya ada customer feedback. Jika sosial media dan brand monitoring dilakukan untuk melihat sentimen publik secara luas, tidak dengan customer feedback. Customer feedback bertujuan untuk mengumpulkan pendapat dari pelangganmu. Kamu bisa melakukannya dengan metode survei dan menganalisisnya dengan teknik sentimen analisis. Selanjutnya ada customer service. Analisis customer service ini juga dapat digunakan untuk menilai apakah pelanggan memiliki sentimen positif, netral, atau negatif ketika menghubungi customer service dari bisnis Anda. Selanjutnya ada market research. Hal yang tidak kalah penting dalam suatu bisnis adalah market research atau riset pasar. Kamu bisa memanfaatkan sentimen analisis untuk menilai apa yang sedang disukai dan tidak disukai pasar. Kemudian hasil tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam bisnis kamu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.